Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Eka Anitasari selaku guru sejarah yang saya hormati. Di sini perkenalkan, nama saya Intan Novitasari dari kelas 12 IPA 8. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Yang dimana pada materi ini menjelaskan tentang pemilihan pertama kali yang ada di Indonesia secara umum, yaitu secara pemilihan secara legislatif, dan ini secara untuk rakyat oleh rakyat. Baik, sesuai tema yang saya ambil yaitu pemilu pada tahun 1955. Pemilu pada masa ini dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu pada masa ini dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen, DPR, dan konstituante. Sistem yang digunakan pada pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional. Artinya, setiap daerah politik akan mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah pendukung. Yang menarik dari pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi yang sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah Perdana Menteri dan Menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada penjabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan pemilu dengan segala cara. Terlaksananya pemilu 1955 didasari latar belakang sebagai berikut. Ada 3 latar belakang yang mendasari. Yang pertama, revolusi fisika atau perang kemerdekaan. Menurut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah, cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953. Pada pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR yang diperebutkan dan 520 kursi untuk konstituante. Ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Berdasarkan sistem perwakilan proporsional, wilayah Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan. Namun dalam pelaksanaannya hanya ada 15, karena wilayah Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Proses pemilu 1955. Pendaftaran pemilu dimulai sejak Mei 1954 dan selesai pada November 1954. Jadi proses pemilu setahun setelah pendaftaran. Pada waktu itu anggota Polri dan TNI boleh memberikan hak suaranya. Pemilu pertama ini terdapat 208 daerah kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilu pertama dilaksanakan dalam 2 gelombang. Gelombang pertama untuk memilih anggota DPR yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Gelombang kedua untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD dengan 2 tahap, yaitu Juni 1957 untuk Indonesia wilayah Barat dan Juli 1957 untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Hasil pemilu ada 2 tahap. Tahap pertama diikuti 172 kontestan, namun hanya 28 kontestan yang berhasil memperoleh kursi.
Seiring dengan hasil tersebut, juga diangkat 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, total anggota DPR hasil pemilu 1955 sebanyak 272 orang. Tahap kedua, jumlah kursi 520, namun karena Irian Berat tidak dapat melakukan pemilihan, maka jatah kursi dikurangi 6 dan menjadi 514 kursi. Sekian presentasi materi tentang pemilu pada tahun 1955. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.